Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Jalan Goib Penjudi Ulung. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Dari keseluruhan cerita Kak Wandi, cerita kali ini menjadi favorit bagi saya, yang mana alurnya tidak bisa saya tebak dan benar-benar di luar nalar. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Keluarga kecil Ikrar dan Maryam. Akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran kecil. Ya, sejak anak mereka sudah semakin berkembang pertumbuhannya. Ashila memang membutuhkan sesuatu yang bukan hanya sekedar makan dan minum susu, tapi dia sudah lebih cenderung untuk minta jajan dan mainan. Apalagi yang namanya anak kecil suka sekali melihat mainan-mainan baru yang dimiliki temannya, dari boneka sampai sepeda, yang di tengahnya dipasangi roda kecil. Ashila sering merengek setiap kali melihat temannya bermain sepeda. Ia meminta untuk dibelikan juga. Namun apa daya Maryam hanya bisa memberikan janji bahwa nanti ia akan membelinya. "Kapan ibu mau beli sepeda buat aku?" kata Ashila, menagih janji sang ibu, dan Maryam tentu saja hanya bisa mengelus dada. Berkali-kali ia mengatakan hal ini kepada suaminya, namun hasilnya sama saja. "Uang dari mana, Bu? Kerjaku aja gak menentu. Kadang kerja 1 minggu, kadang nganggur lagi 1 minggu. Bukan aku gak sayang sama Ashila, tapi keadaan kita memang belum mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada anak kita." Begitu kata Ikrar setiap kali istrinya mengutarakan pendapat tentang keinginan sang putri tercintanya. "Iya, Pak, aku juga tahu soal itu. Tapi Ashila, dia masih terlalu kecil untuk memahami keadaan kita, Pak," balas istrinya dengan nada agak tinggi. Ikrar terdiam. Ia berpikir untuk pergi mencari pekerjaan. Tapi kemana? Ditekannya tombol-tombol nomor temannya yang tersimpan di handphone jadulnya, dan didapatnya satu nomor yang cukup ia kenal baik. "Halo Ikrar, kemana aja kamu ini?" balas suara dari seberang sana. "Saya di kampung, Bos. Ya, biasa masih kayak dulu, kerja di proyek. Tapi yang namanya kampung, kerja juga gak pernah lama, dan bayarannya juga kecil," balas Ikrar. "Kebetulan saya ada proyek di Jakarta nih, tepatnya di kebun jeruk. Kalau kamu mau, datang aja ke sini. Tenang, ongkos saya yang ganti. Lumayan lo gajinya, plus kamu bisa lembur." "Oke deh, saya mau bilang istri dulu. Terima kasih atas tawarannya, Bos." "Saya tunggu ya." "Siap, Bos." Ikrar memang cukup mengenal sosok temannya yang bernama Darman. Pria yang seumuran dengannya sering mengajaknya kerja di proyek sekitaran Jakarta. Darman adalah sosok seorang sahabat yang baik, mudah membantu pada teman sesaat kuliah. Dia juga hangat dalam bergaul dan tak pernah menganggap dirinya orang penting, meskipun kedudukan dirinya sebagai seorang mandor. Setelah berembuk tentang rencana kerja ke Jakarta pada istrinya, ia pun memutuskan untuk berangkat mulai esok pagi. "Nah, Ashila jangan nakal ya. Besok ayah pergi kerja jauh. Nanti ayah belikan boneka kalau pulang," katanya kepada putri satu-satunya. "Enggak, aku maunya sepeda seperti punya Naila," sungut Ashila manja. "Oh iya, ayah lupa kalau kamu maunya sepeda. Oke, mudah-mudahan ayah dapat rezeki yang banyak dan bisa beli sepeda buat kamu." "Amin," jawab sang anak sambil mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Maryam tersenyum melihat keceriaan anaknya. Terbayang di matanya ketika sang anak meratap, menangis, meminta untuk dibelikan sepeda kecil seperti teman-temannya. Perempuan itu kadang harus menitikan air mata, mengingat kemampuan ekonomi mereka yang jauh dari cukup. Maryam sebenarnya ingin memasukkan putrinya untuk sekolah di taman kanak-kanak, tapi sekolah seperti itu cukup mahal untuk ukuran orang seperti dirinya. Di lain waktu, hari-hari pertama kerja,
Ikrar memang terlihat pendiam dan menyendiri. Darman, sebagai mandor yang juga teman baiknya, sering memperhatikannya. Darman menyukai sifat Ikrar yang tegas dan keras. Ia kerap kali melihat Ikrar sering bersitegang memegang prinsip saat bekerja, tak suka terlalu banyak diatur. Ia mengatakan, ya, jika memang menurutnya benar dan tidak. Untuk yang tak sependapat dengan hatinya, terutama dalam soal pekerjaan. Maka tak jarang, mandor-mandor yang terlalu sombong harus berurusan dengannya, walaupun Ikrar harus diberhentikan dari pekerjaannya. Bahkan Ikrar pernah menghajar seorang mandor yang menurutnya tidak punya sopan santun. Sudah terlalu banyak mengatur, pakai kaki pula. Saat itu, Ikrar tengah memasang keramik lantai, dan mungkin belum terpasang dengan benar. Ini bagaimana sih ini? Masang keramik seperti ini. Natnya nggak bagus, nonjol lagi. Mandor itu menggeser keramik yang memang belum benar pada posisi dengan ibu jari kakinya. Mas, kalau ngasih tahu yang sopan dong, jangan pakai kaki kayak gitu. Ikrar yang sedang jongkok mendongakkan kepala memandang sang mandor. Loh kenapa? Sama nggak terima saya bilang salah? Coba lihat ini, nonjol kan? Dia masih juga menggunakan ibu jari kakinya menginjak keramik. Karuan saja emosi Ikrar semakin menjadi. Ia meraih palu yang di sampingnya, lalu memukul kaki sang mandor. Oh yang ini, katanya sambil memukul jari kaki mandor yang seketika itu juga menjerit kesakitan. Karuan saja semua pekerja pada melihat apa yang terjadi. Beberapa orang menolong sang mandor yang tidak dapat berjalan, dan yang lain menanyai Ikrar. Berkali-kali saya bilang, boleh ngatur saya, tapi pakai sopan santun. Dia malah ngeyel, terus-terusan menunjuk pakai kaki. Sekali lagi dia masih begitu, mungkin kepalanya yang saya akan palu, kata Ikrar menjelaskan. Semua orang memang sudah maklum akan sifat sang mandor yang memang sombong dan tinggi hati. Dan diam-diam mereka mengagumi akan ketegasan sikap Ikrar. Ikrar mulai terbuka. Ia bergabung dengan sesama tukang yang apabila saat istirahat banyak yang bermain kartu, sekedar melepas penat. Tapi yang namanya judi ya tetap judi. Meskipun hanya taruhan uang ribuan, dari situ Ikrar mulai kenal 1-2 orang. Mungkin ia menilai kalau Ikrar cukup pintar dalam bermain kartu, sehingga selalu menang. Tapi teman yang satu ini punya alasan lain untuk mengenal Ikrar secara lebih dekat. Malam itu, di barak atau camp, tempat tidur para pekerja, masih cukup ramai. Ada yang sedang bermain handphone, ngobrol, dan sebagian lagi bermain kartu. Ada juga yang sedang bermain catur. Dan di luar sana juga ada beberapa orang lain yang tengah bermain gitar sambil ditemani tepuk tangan yang lain. Ikrar hanya duduk menyendiri. Ia menikmati segelas kopi hitam dan asap rokok. Pikirannya masih tetap sama seperti saat pertama berangkat ke Jakarta ini. Membayangkan wajah putrinya yang oval dengan mata bulat. Asila memang cantik, meski berkulit agak hitam, namun selalu tersenyum manis. Ikrar ingin gaji pertamanya bisa cukup untuk kebutuhan membayar hutang istrinya ke warung tetangga, dan selebihnya bisa untuk bertahan sampai minggu depan. Ya, minggu depan ia sudah harus bisa membelikan Asila sepeda. Ia khawatir anaknya akan sakit dan jadi pemurung jika keinginannya terus-menerus tak bisa dipenuhi. Ikrar tak mau hanya memberikan janji saja. Sendirian aja mas, ngikut main? Tanya seorang teman yang ia tahu bernama Salam sambil ikut duduk di sebelahnya. Iya mas, saya lagi ngekonsen buat main kartu, saut Ikrar sambil menawarkan rokok. Terima kasih, ada mas, balas Salam. Kemudian ia mengambil rokok dari saku celananya, lalu menyulutnya. Dan keduanya mulai membuka percakapan. Kalau saya lihat-lihat, mas tuh kurang pantas kerja di bangunan. Ya setidaknya kerja sebagai satpam gitu. Badan keker, juga tampang mas keren, kata Salam membuat Ikrar tersenyum menanggapinya. Akhirnya Ikrar dan Salam terlibat dalam obrolan panjang.
Padahal waktu sudah hampir jam 12 malam. Ikrar memang sudah terbiasa seperti itu. Bahkan ia sanggup tidak tidur semalaman, tapi tetap bekerja seperti biasanya. Saya gak punya ijazah SMA mas, cuma tamat SMP. Mau ngelamar kerja di kantoran biar jadi OB juga gak bisa. Kalau cuma jaga malam biasa, saya memang pernah juga. Tapi kalau jadi security, itu susah mas. Kalau Mas Salam sendiri, sudah berkeluarga? Tanya Ikrar mulai akrab. Kebetulan, sudah mas. Sudah punya anak 2. Mereka tinggal di Jakarta juga. Ya, daripada harus bolak-balik Jakarta Lampung setiap bulan, kan capek. Jadi istri dan anak saya bawa dan tinggal di kontrakan. Menghemat biaya mas. Biasanya uang gaji sebagian buat bayar hutang sendiri. Sekarang bisa kita makan bersama keluarga. Kalau istri mas di mana? Di kampung. Saya baru punya 1 anak mas. Istri dan anak saya tinggal bersama ibunya. Maklum belum bisa bikin rumah sendiri. Sabar aja mas. Kalau memang sudah waktunya, saya yakin mas bisa punya rumah sendiri. Asal jangan terlalu bergantung pada pekerjaan kita seperti ini. Gaji orang bangunan kayak kita ini cuma cukup buat makan. Sedangkan keluarga ingin punya sesuatu dan tidak sekedar cukup dengan makan saja, ya kan? Betul sekali mas. Anak saya yang baru 5 tahun sudah minta sepeda yang harganya mungkin ratusan ribu. Makanya begitu saya nelpon Mas Darman dan dia punya proyek, langsung saya ikut. Mas Ikrar ini kalau saya perhatikan pandai sekali main kartu. Dan saya lihat gak pernah kalah. Makanya banyak teman yang minder kalau Mas ikut main. Meskipun ada juga yang penasaran buat mengalahkan Mas. Kalau Mas mau lebih fokus untuk mendapatkan hasil dari judi, saya punya kenalan. Dia bisa kita sebut bos. Dia jarang main ngelemprak seperti kita ini. Mainnya selalu di tempat tertutup dan sangat rahasia pokoknya. Gak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Keamanan terjamin karena bodyguard selalu siap. Kalau Mas Ikrar punya minat untuk berpenghasilan lebih, nanti saya kenalkan sama orang itu. Ikrar menatap wajah teman barunya yang telah memberikan peluang untuk sebuah harapan baru. Tapi mas, saya gak punya modal buat main di tempat seperti itu. Masalah itu bisa kita atur mas. Yang penting adalah kemenangan. Itu adalah kunci utamanya. Yang main di sana itu sudah terbilang king gambler, jago-jago semua mas. Kalau mas saat main pertama bisa menang, orang yang saya bilang bos itu akan percaya kalau mas ini patut diperhitungkan. Bagaimana? Apa mas ada minat? Kalau soal kerja, ya kita tetap kerja. Semua itu untuk menjaga image kita biar nggak dicap sebagai pengangguran atau si pemalas. Kita kerja, gajinya kita kirim ke istri. Sementara hasil judi biar kita kumpulkan untuk keperluan yang mendadak. Oke mas, nanti saya pikir-pikir dulu. Apa saya ini pantas main di kalangan atas atau tidak? Siap mas, nanti kita obrolin lagi deh. Sekarang kayaknya sudah hampir pagi. Sebaiknya kita tidur biar besok pagi bangun dengan badan segar. Ya mas, istirahat duluan. Monggo mas. Sepeninggalan Mas Salam, Ikrar kembali dibayangi wajah istri dan anaknya di kampung. Terutama yang ia ingat hanyalah keinginan sang anak untuk memiliki sebuah sepeda. Ia berpikir seandainya bisa bermain di kelas atas, mungkin uang ratusan ribu bisa ia raih dalam sekejap. Namun apakah ia mampu bersaing melawan para penjudi ulung yang sudah berkelas dan berjuluk King Gambler? Ikrar meneguk sisa kopinya dan membuang puntung rokok yang tinggal ujungnya saja. Kemudian ia masuk ke dalam barak. Teman-temannya terlihat sudah tertidur semua. Bahkan beberapa orang sudah berlomba dengan suara dengkuran yang membuat telinga Ikrar menjadi peka. Mana mungkin ia bisa tidur bersama mereka. Dan Ikrar pun memilih untuk tidur di dalam bangunan yang masih berantakan. Rupanya, obrolan semalam dengan Salam sempat mempengaruhi jalan pikir Ikrar. Siang itu,
Ikrar kembali bermain kartu, dan tentu saja membuat teman-temannya yang ikut bermain judi ketar-ketir, sebab kepiawaian Ikrar dalam permainan itu sangat luar biasa. Setiap kartu yang dipegangnya seakan hidup dan bisa membaca milik lawan mainnya. Ikrar berhasil membuat lawan mainnya berjatuhan, kehabisan modal untuk taruhan. Bahkan mereka mulai meminjam pada Ikrar untuk bermain sampai waktu istirahat habis. Ikrar menang banyak dan cukup untuk menambah gaji minggu ini. Sudah terbayang di benaknya kalau ia akan mampu untuk membeli sepeda untuk putri kecilnya. Namun hati kecilnya berkata agar tidak membelikan sepeda atau nafkah untuk istrinya dari uang hasil judi. Jadi biarlah uang kemenangan dari judi untuk membayar hutang-hutangnya di warung proyek saja. Ikrar memisahkan uang hasil keringatnya dari bekerja dengan dari main kartu. Dan ia akan tetap bersabar, bekerja dengan tekun serta semangat tinggi. Jika memang perlu dia harus bekerja lembur. Pada minggu kedua, Ikrar sudah mempunyai cukup uang untuk ongkos pulang pergi ke Jakarta, Cirebon, untuk nafkah istrinya serta membeli sebuah sepeda untuk Syifa. Maka begitu sore hari Sabtu ia menerima gaji, ia langsung berpamitan untuk pulang kampung 2 atau 3 hari. Mas Darman bahkan memberikan tambahan uang sekedar untuk ongkos. Ingat ya, jangan terlalu lama di kampung, nanti keburu malas untuk berangkat lagi, dan kamu sangat dibutuhkan di sini, kata Mas Darman sambil mengingatkan. Oh, tentu saja Mas, saya cuma kepikiran anak yang minta dibelikan sepeda. Selebihnya tentu untuk istri saya. Terima kasih Mas atas uang untuk ongkosnya. Jam 12 kurang sedikit, Ikrar sudah sampai di rumahnya. Istrinya terbangun mendengar ketukan pintu. Dan sebagai lelaki yang sudah 2 minggu tidak bersama keluarga, tentu saja membuat Ikrar tak tahan melihat wajah dan tubuh istrinya yang hanya mengenakan daster tipis, hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memang indah. Maryam juga sudah mengerti akan maksud dari suaminya. Maka ia pun hanya mengadahkan wajahnya, menyambut ciuman bibir Ikrar yang penuh gelora. Maryam juga membutuhkan siraman kasih dari seorang suami. Ia tak ingin ladangnya menjadi kering dan tandus seperti padang rumput yang gersang. Mereka bergumul di sisi Sheila yang tertidur nyenyak. Ikrar mulai membuka kancing baju Maryam yang hanya 2 buah. Setelah itu, Maryam pun membantu sang suami dalam menuntaskan kewajibannya sebagai seorang istri. Kiranya kejutan Ikrar terlalu keras dan cepat, sehingga tempat tidur yang terbuat dari besi itu pun menimbulkan suara deritnya, membuat Sheila terbangun. Ayah, kenapa ayah menindih ibu? Kasihan dong ibu, nanti kesakitan. Oh iya, mana sepeda yang ayah janjikan? Aku sudah tidak sabar ingin main sepeda bersama Tuti dan Heni, seru Sheila sambil tetap memperhatikan tubuh kedua orang tuanya yang tanpa berpakaian. Ikrar dan Maryam cepat menyambar pakaian mereka sambil berkata pada anaknya, Sheila, sekarang masih malam, sebaiknya Sheila pupuk lagi. Besok pagi Sheila sama ibu ke toko sepeda. Nah, Sheila bisa memilih warna kesukaan Sheila, kata Ikrar dengan lembut. Iya ayah, tapi jangan tindih ibu lagi ya, kan kasihan ibu, balas anak itu dengan polos. Setelah Sheila kembali tidur, Ikrar menarik kembali baju tidur Maryam, dan Maryam hanya menurut ketika suaminya mengajaknya untuk bermain di lantai kamarnya. Ikrar menggumuli istrinya seperti orang kesurupan. Maklum, sudah 2 minggu ini Ikrar tidak mengganti oli. Ia takut oli bekas itu akan membeku dan bisa menimbulkan jerawat batu. Maryam terengah-engah dipermainkan gejolak perasaannya. Ia membantu suaminya mengayuh lebih cepat untuk sampai ke sebuah pulau yang terdapat sebuah danau. Setelah keduanya mencapai pulau dan menikmati kelembapan danau, mereka pun terengah. Ikrar melenguh panjang. Ia merasa ototnya kejang-kejang, kemudian tergelincir di sisi Maryam yang telah basah oleh keringat.
Lenguh Ikrar. Bagaimana dengan tempat kerjamu, Mas? Apa kamu merasa betah? Tanya Maryam sambil mengusap keringat yang membanjiri tubuhnya. Lumayan betah. Mas Darman memang cukup baik denganku. Dia tak banyak mengatur. Bahkan ketika aku pamit, dia memberikan aku uang untuk ongkos. Tapi ada yang ingin aku katakan sama kamu. Apa itu, Mas? Kebetulan di proyek itu, kalau waktu istirahat, banyak yang main kartu. Nah, aku ini kan sudah terbiasa main kartu. Jadi, aku gabung sama mereka untuk main sekedarnya. Tanpa disangka-sangka, mungkin karena aku memang lagi mujur, atau memang karena ahli main, aku selalu menang. Sebenarnya, uang itu ingin aku berikan sama kamu. Tapi ada yang menasehati aku, agar uang hasil judi jangan kamu berikan pada istri sebagai nafkah. Dan jangan kamu berikan untuk jajan anak kamu. Karena uang itu tidak halal dan tak akan menjadi berkah. Sekarang aku tanya sama kamu, jadi untuk apa uang hasil judi ini? Kata Ikrar memandang tajam pada mata istrinya. Bagiku, sebagai seorang perempuan dan sebagai istri, uang ya tetap uang. Dari manapun itu, yang penting, Mas, tidak mencuri milik orang lain. Kalau judi itu beda, mesti punya uang untuk modal. Dan kalau menang mungkin itu rezeki. Tapi kalau kalah, Mas pasti gigit jari. Perempuan itu tidak terlalu banyak kebutuhannya. Selain untuk belanja keluarga, terkadang ada kebutuhan yang mendadak. Ya, misalnya ada saudara yang hajat atau sakit, sehingga harus datang. Belum lagi jika ingin membahagiakan suami, ia harus pandai-pandai merawat diri dengan berdandan secantik mungkin, agar suaminya tidak merasa bosan. Jadi, bagi aku gak ada masalah, Mas. Kalau memang uang itu untuk aku, tentu saja aku sangat senang. Semoga kebutuhan hidup kita ini tercukupi, bahkan lebih. Balas istrinya dengan mata berbinar. Baiklah kalau kamu mau menerima uang ini. Ikrar membuka tasnya dan mengambil uang di bagian bawah agar istrinya tidak mengetahui. Tapi karena sekarang sudah jelas, maka ia pun menyerahkan uang dalam jumlah yang banyak, melebihi uang dari gajinya selama 2 minggu ia bekerja. Wah, banyak sekali, Mas. Kalau ini bisa buat beli kalung aku, seru Maryam dengan gembira. Terserah kamu mau beli apa. Yang penting aku sudah mengatakan semuanya. Jadi seumpama semua barang yang dibeli dari hasil uang judi itu harus habis, kamu jangan menyesal. Sebab orang bilang uang judi itu uang panas. Sebagian lagi mengatakan uang haram. Ya enggak lah, Mas. Asal kita bisa menghemat dalam pemakaian, aku kira semua kan baik-baik saja dan gak usah terlalu dipikirkan. Baiklah, aku juga akan dikenalkan oleh temanku pada seorang bos yang katanya punya hobi judi, bahkan mainnya di kalangan atas. Nah, aku nanti akan memegang permainan si bos itu. Jika aku bisa menang, maka ia akan menganggapku sebagai rekanan yang bisa lebih dekat lagi. Keuntungannya, tentu aku akan dibagi dengan hasil kemenangan setiap kali main. Nah, kalau ini berhasil, aku akan membawa kamu dan Sheila untuk tinggal di Jakarta. Apa kamu mau? Aku tentu mau, Mas. Aku ingin lihat Jakarta. Itu seperti apa sih Jakarta tuh? Dan Sheila juga pasti senang tinggal di kota yang serba gemerlap dengan lampu warna-warni. Tapi aku berharap agar kamu tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar tetangga yang mungkin akan selalu berlebihan. Apalagi kamu cantik dan masih muda. Ya enggak lah, Mas. Aku kan istri yang setia. Aku enggak akan macam-macam. Aku tetap akan menjadi istri yang baik buat kamu, Mas. Dan keesokan harinya, setelah Sheila terbangun, langsung menanyakan sepeda. Maka Maryam pun mengajaknya untuk mandi. Setelah itu sarapan, lalu bersama Ikrar pergi ke toko sepeda. Bukan main senangnya anak itu melihat sepeda yang berjajar dengan warna-warni yang menawan. Sebenarnya, Maryam ingin mampir ke toko emas. Ia sudah membayangkan sebuah kalung yang akan menghiasi lehernya yang jenjang. Namun Sheila merengek untuk cepat pulang. Ia sudah tak sabar ingin belajar bersepeda bersama teman-teman sebayanya.
Maryam cemberut. Ia tak banyak berbicara sepanjang perjalanan pulang. Di lain waktu, seperti biasanya, selesai mandi dan beristirahat, Ikrar memesan segelas kopi dan ia menikmatinya di bangunan yang masih terlihat berantakan dan remang-remang. Sebab di bagian itu belum terpasang listrik. Untungnya ada penerangan dari lampu jalan, sehingga cukuplah untuk membuat suasana hati damai. Walah, saya cari kemana-mana, nggak taunya ada di sini. Betah banget sih Mas Ikrar. Menyendiri dan gelap-gelap lagi. Suara Salam sempat mengejutkan Ikrar. Beginilah Mas, kebiasaan saya. Suka dengan kesendirian dan suasana gelap. Ya maksudnya karena saya ini ngomong gak percuma. Dan takutnya kalau sering ngobrol, jadinya ngobrolin orang. Balas Ikrar mempersilahkan Salam duduk pada triplek untuk alas tidur. Jadi, apa saya mengganggu Mas? Oh, tentu saja tidak. Itu berarti Mas masih menganggap saya ini ada. Oh ya, ada apa Mas nyariin saya? Menyambung obrolan kita tempo hari. Obrolan yang mana ya? Itu loh, yang saya bilang kalau Mas Ikrar ini pintar mainnya. Dan saya sudah mengatakan sama bos saya kalau saya akan mengenalkan Mas sama si bos itu. Dan dia bilang, boleh. Gimana Mas? Mau kan? Apa saya sudah layak untuk main di kelas seperti mereka? Saya takutnya membuat bos kamu itu kecewa setelah tahu kalau permainan saya masih terbilang biasa-biasa saja. Kalau menurut saya, bagus. Saya rasa bos juga akan berkata sama. Pokoknya, nanti kalau kita libur kerja, kita ke sana. Oh iya, saya lupa belum pesan kopi. Terlalu semangat buat nyariin si Mas. Aku ke warung dulu ya. Sekalian cari gorengan buat temen ngopi. Oke Mas? Iya Mas, saya tungguin gorengannya. Akhirnya, Ikrar bisa juga berseloroh. Setelah Salam kembali dengan membawa kopi dan gorengan pisang serta tempe. Keduanya lalu kembali melanjutkan obrolan yang tadi tertunda. Saya awalnya seperti Mas Ikrar ini, bekerja tanpa mengenal waktu, bahkan lembur sampai pagi, dengan harapan mendapat uang yang banyak. Tapi kebutuhan hidup terus saja tak pernah tercukupi. Semakin banyak uang yang saya dapat, semakin besar pula pengeluaran untuk kebutuhan. Istri saya malah menuntut saya agar mendapat uang lebih banyak lagi. Apalagi anak saya yang pertama mau masuk SMP. Nah, di saat saya bingung mau mencari uang dengan cara bagaimana, seorang teman yang saya panggil bos itu mengajak saya untuk sekedar menemaninya. Bisa dibilang mengawal lah. Maklum, kalau dia main kan terkadang pulangnya hampir pagi. Nah, dari situlah saya mulai mengenal dunia perjudian secara profesional. Saya dipercaya untuk menggantikan si bos yang saat itu kurang enak badan, sementara waktu main masih panjang. Kata Salam lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. Mulanya saya gemetaran juga memegang kartu dan melihat tumpukan koin. Oh ya, nanti kalau Mas main di sana, Mas gak akan melihat uang satu lembar pun. Semua uang akan ditukarkan dengan koin. Begitu juga saat kita mengambil uang kemenangan kita, semua akan dihitung dengan jumlah koin yang kita miliki. Main di tempat seperti itu enak Mas, pakai waktu. Jadi walaupun kita kalah, ya harus menerima kekalahan kita, karena waktu telah habis. Tak ada rasa ketidakpuasan seperti kita main di sini. Kalau kita menang, terus kita mundur dengan alasan apapun, mereka pasti menggerutu. Salam melanjutkan ceritanya. Iya Mas, saya jadi ingin lihat. Barangkali saja bisa mendapat keberuntungan. Nanti kapan-kapan Mas Ikrar saya ajak ke rumah saya, rumah yang saya bangun dari hasil judi. Pada awalnya saya cuma kontrak rumah kecil, asal cukup buat kita berempat. Lalu ya seperti sekarang ini, saya bisa membangun rumah sendiri, punya motor, dan kalau perlu saya beli mobil. Tapi enggak lah, takut dibilang sombong. Orang kerja bangunan aja bisa beli mobil, uang dari mana? Mereka pasti beranggapan yang kurang baik. Oke, saya mau ikutin jejak Mas Salam. Nanti kalau berhasil,
saya akan bawa keluarga saya ke Jakarta ini. Tak terasa, kopi dan gorengan telah habis masuk ke perut mereka. Salam pun pamit untuk kembali ke base camp untuk tidur. Dan pada hari Minggu ini, Salam mengajak Ikrar ke rumahnya di sekitaran Tanah Abang. Rumah Salam lumayan besar dan bagus untuk ukuran seorang buruh bangunan. Ikrar dikenalkan oleh istri dan kedua anaknya Salam. Ternyata istri Salam seorang wanita yang baik hati. Selain cantik, dia juga hangat dalam perkenalan itu. Begitu juga dengan kedua anaknya yang langsung mencium tangan dan memanggil Ikrar dengan sebutan Om. Sebenarnya Ikrar memang merasa risih dengan kata itu. Tapi ya, mungkin beginilah kehidupan orang-orang kota yang bisa memberi didikan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau Mas Ikrar dari mana? Tanya istri Salam yang bernama Rahma. Saya dari Cirebon, Mbak. Kalau Mbak sendiri orang mana? Ikrar balik bertanya. Saya dari Garut. Kalau Mas Salam dari Ciamis. Oh, beda kota ya? Kita ketemu di Jakarta ini. Kebetulan dulu saya bekerja jadi ART dan Mas Salam bekerja di rumah majikan saya yang sedang direnovasi. Kita berkenalan dan menjalin hubungan. Mungkin sudah jodoh kali ya. Ya akhirnya kita pun menikah. Nah, ini dua bocil ini hasil pernikahan kita. Salam manggut-manggut sambil tersenyum mendengar cerita istrinya dengan transparan. Terbuka seakan sudah mengenal Ikrar sudah sangat lama. Iya Mas, apa yang dikatakan istri saya memang benar. Kami juga pernah tinggal di kontrakan kecil yang kadang-kadang dimarahi sama yang punya karena telat membayar. Cerita Salam. Tapi akhirnya Mas Salam kan berhasil bisa mempunyai rumah sendiri dan mewah lagi. Balas Ikrar memuji. Nah, makanya saya ingin mengenalkan kamu sama bos, biar kamu bisa merubah nasib demi keluarga. Ayo, diminum dulu kopinya. Mumpung masih hangat, tapi cemilannya cuma ada rengginang aja. Kata Salam, ia menyulut sebatang rokok. Saya minum kopinya, Mbak. Kata Ikrar sambil memandangi wajah istri Salam yang kebetulan juga sedang menatapnya. Iya Mas, silakan. Cuma ini yang kita punya. Dalam hati Ikrar berkata, kamu memiliki segalanya. Sudah cantik dan ramah pula. Dan senyum kamu membuat hatiku jadi gak karuan. Salam tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ia pun mengajak Ikrar untuk bertemu dengan orang yang disebut bos itu. Beberapa kali Salam memencet bel yang ada di dekat pagar rumah bercat abu-abu itu. Sampai akhirnya keluar seorang perempuan yang mungkin seorang pembantu rumah tangga. Si bos ada Bi? Tanya Salam, sepertinya ia sudah kenal baik dengan perempuan parubaya itu. Ada, tapi kayaknya tadi lagi tidur. Ya sudah, masuk saja. Nanti saya kasih tahu kalau kamu yang datang. Kata perempuan itu, lalu membuka pintu pagar besi. Salam dan Ikrar mengikuti perempuan itu. Mereka duduk menunggu di ruang tamu. Selang beberapa menit kemudian, seorang pria seumuran Salam namun memiliki wajah yang bersih menggambarkan kalau pria itu bukanlah kuli seperti mereka. Salam, ada apa nih? Tanya pria tadi. Ini loh bos, teman saya yang namanya Ikrar yang saya ceritakan kemarin itu. Balas Salam lalu menyuruh Ikrar untuk menjabat tangan pria tadi. Ikrar, kata Ikrar sambil mengulurkan tangannya. Panggil saja Indra. Silakan duduk dulu. Saya mau membuatkan kopi untuk kalian. Balas pria yang ternyata bernama Indra yang sering dipanggil bos oleh Salam. Terima kasih bos. Gak usah repot-repot. Tadi saya sudah ngopi di rumah Salam. Beneran gak mau ngopi? Iya bos, barusan kita ngopi di rumah. Salam yang menimpali. Kita ini cuma mau supaya bos bisa menerima Ikrar. Kasih dia kesempatan buat diuji kemampuannya di dalam permainan nanti. Atau kita coba dulu sekarang main bertiga. Bagaimana bos? Lanjut Salam, membuat Indra manggut-manggut tanda setuju. Oke, nanti saya ambil kartu dulu, kata Indra, lalu masuk. Dan tak berapa lama,
keluar lagi membawa kartu yang masih baru. Dan perempuan tadi juga mengikuti di belakangnya dengan membawa bagi berisikan gelas-gelas kopi. Nah, sebelum main kita ngopi dulu. Ingat, buat kamu Ikrar, apabila kamu bisa mengalahkan aku dan Salam, maka kamu langsung saya terima. Dan kebetulan nanti malam ada janji di tempat biasa. Bayarannya lumayan tinggi. Jadi kamu jangan sungkan dan merendah. Tunjukkan pada kami bahwa kamu memang seorang master yang patut diperhitungkan, kata Indra. Kemudian mengeluarkan kartu dari bungkusnya. Lalu ia mengacak-acak semua kartu agar tidak beraturan lagi. Siap bos, balas Ikrar dengan mantap. Salam mulai mengocok lalu membagikan kartu. Ketiganya pun mulai tenggelam dalam siasat permainan. Setelah kartu di tangan, Ikrar langsung menyusunnya begitu cepat. Namun matanya sedikit mengawasi raut wajah dari Salam dan Indra. Ikrar memang sudah biasa membaca gerak bibir dan ketegangan wajah lawan mainnya. Karena dari situlah ia dapat membaca pikiran lawan mainnya. Ikrar hanya sedikit merubah posisi kartu di tangannya. Setelah itu, ia letakkan di atas meja. Cepat sekali kamu mengatur kartu. Awas, jangan sampai kalah dalam babak pertama ini, kata Indra memberikan peringatan agar Ikrar lebih hati-hati lagi. Melihat tak ada lagi gerakan tangan dari Ikrar, baik Salam maupun Indra pun meletakkan kartu mereka. Ikrar membuka semua kartunya sekaligus, dan kedua lawan mainnya melihat susunan kartu yang sempurna. Mereka bertecak kagum. Padahal kartu yang dimiliki Ikrar biasa-biasa saja. Namun ia begitu pandai menyiasati permainan dengan posisi kartu yang bisa mengungguli lawan yang memiliki kartu lebih bagus sebenarnya. Indra dan Salam memuji kepiawaian Ikrar. Mereka pun melanjutkan permainan hingga babak ketiga, yang merupakan babak penentuan nasib Ikrar. Namun, sampai permainan berakhir, posisi Ikrar tetap dapat mengungguli kedua lawan mainnya. Indra merasa puas dan mengagumi kehebatan Ikrar. Ia langsung menerimanya untuk mendampinginya nanti malam. Dan atas kepuasan Indra, ia memberikan sebungkus rokok sebagai tanda persahabatan. Ingat, kalian harus datang di tempat sebelum jam 8 malam nanti. Jangan buat aku kecewa, terutama kamu Ikrar. Permainan malam nanti akan ada pertaruhan bonus. Dan kalau kamu bisa menang, kamu akan aku beri bonus juga, kata Indra sebelum mereka pulang. Baik bos, kami akan datang tepat waktu, balas Salam, dan mereka pun pamit. Sebelum jam 8, Salam dan Ikrar sudah sampai di tempat yang disebutkan Indra. Mereka berdua menunggu kedatangan Indra, yang tak lama berselang datang dengan mengendarai mobil sedan berwarna hitam. Yuk, kita masuk, ajak Indra. Kemudian mereka bertiga memasuki sebuah toko yang sudah tutup. Namun sebuah pintu kecil masih terbuka dan ada seorang pria kekar berdiri di depan pintu itu. Mungkin orang itu adalah penjaga atau bodyguard. Sebab kalau dilihat dari tubuhnya yang tinggi besar dan berotot, dia memang pantas di posisi itu. Selamat malam Bos Indra. Sepertinya orang baru nih, sapa orang tinggi besar itu. Ya, saya ingin memberikan peluang sama dia. Jangan cuma bisa main di kelas MPR saja. Kelihatannya dia cukup punya potensi. Oh ya, ini untuk beli rokok. Sekalian tolong jagain mobil saya, Pak Gus, balas Indra memberikan selembar uang ratusan ribu. Ikrar melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Uang segitu baginya harus memeras keringat dan banting tulang. Tapi orang yang dipanggil Pak Gus itu begitu mudah menerima uang. Hanya sekedar basa-basi saja. Terima kasih bos. Tahu aja dari tadi saya pengen ngerokok, tapi gak ada duit. Dasar rezeki emang gak kemana, kata Pak Gus sambil mencium uang. Kemudian ia menyeberang jalan untuk membeli rokok. Di dalam ruangan sudah banyak orang yang siap untuk bertaruh malam ini. Mereka orang-orang berkelas. Itu terlihat dari penampilan dan gaya mereka. Ada sekitar 20 orang yang mungkin nanti akan terbagi menjadi 4 meja. Selebihnya hanya berdiri membuat taruhan tanpa memegang kartu. Mereka ini mungkin yang disebut orang pikiran alias bermodal kecil. Bos Indra
benar-benar menaruh kepercayaan penuh pada Ikrar. Sementara dia sendiri menjadi penonton di meja lain bersama Salam. Ikrar sudah duduk bersama 3 pemain lain, dan Bandar sudah siap mengocok kartu, lalu membagikannya. Ikrar sempat nervous juga melihat-melihat tumpukan koin di hadapannya. Ia berusaha menenangkan hatinya, seakan ia sedang berhadapan dengan lawan mainnya di proyek. Pada awal permainan, Ikrar hanya dapat mengungguli 2 lawan main. Berarti, ia hanya memiliki 1 kemenangan. Tapi itu dapat dimaklumi, karena kartu yang ia miliki memang kurang bagus. Dan pada langkah-langkah selanjutnya, Ikrar selalu dapat mengungguli ketika lawannya. Dan hanya 1 atau 2 kali ia harus menggigit jari, kartunya jeblok. Namun, masih dapat tertolong. Ternyata, masih ada lawan yang lain yang memiliki kartu yang lebih buruk lagi. Namun sampai waktunya habis, Ikrar tetap selalu unggul, dan koin-koin pun terlihat bertumpuk-tumpuk di hadapannya. Babak bonus malam ini telah berhasil diraihnya dengan baik, dan Bos Indra akan memberikan bonus itu dalam bentuk apapun. Pemilik tempat itu menyatakan kalau bonus malam ini adalah sebuah sepeda motor keluaran terbaru, dan hadiah ini mutlak dari sang pemilik tempat, karena keuntungan yang ia dapat sudah cukup besar. Selamat ya mas, kamu akan mendapat bonus sebuah motor. Ini bukan dari saya, tapi dari diri kamu sendiri yang telah memperlihatkan potensi kamu. Semoga dengan kemenangan pertama kamu ini akan semakin percaya diri dengan kemampuan kamu, dan tetap bersemangat tinggi, tapi tidak tinggi hati. Indra menjabat tangan Ikrar yang menerimanya dengan rasa kurang percaya bahwa dirinya mampu duduk di tempat berkelas, bahkan berhasil dengan gemilang. Indra juga memberikan sebagian uang dari hasil kemenangan Ikrar juga dengan Salam. Ia mendapatkan uang kaget karena telah membawa Ikrar yang menjadi keberuntungan bagi Indra. Setelah hampir 1 bulan, Ikrar mengenal Indra dan merasakan nikmatnya uang yang dengan mudah ia peroleh. Maka ia berniat membawa anak istrinya untuk tinggal di Jakarta, walaupun harus tinggal di kontrakan. Ikrar ingin fokus mencari uang tanpa harus selalu memikirkan keadaan anak istrinya. Dan keinginannya itu ia sampaikan pada Salam, yang menanggapinya dengan sangat senang. Nah, ini yang saya suka. Ternyata kamu ini sudah membuat pilihan dan keputusan yang terbaik buat kamu dan keluarga kamu, mas, kata Salam antusias. Iya mas, saya sudah mengambil keputusan untuk mengikuti jalan Mas Salam ini. Saya ingin keluarga saya selalu dekat dengan saya, sehingga tidak selalu cemas berpikir tentang mereka. Kebetulan ada kontrakan kecil dekat rumah saya yang baru saja kosong. Kalau mas minat, nanti kita lihat. Lokasi tempat itu nyaman kok. Sekolah taman kanak-kanak juga dekat. Begitu juga dengan pasar. Apalagi sekarang kan kamu ini sudah punya motor. Masa iya motor sebagus itu kamu taruh di proyek terus? Dan nanti istri kamu juga bisa belajar motor juga. Iya mas, terima kasih atas petunjuk jalan untuk saya, sehingga saya bisa mendapat peluang untuk hidup yang lebih baik. Itu bukan soal buat saya, karena saya juga sudah merasakan bagaimana tidak enaknya tinggal terus-terusan di proyek. Kalau saya kan 1 hari saya menginap di proyek, besoknya pulang ke rumah. Itu juga buat menghindari omongan tetangga yang suka nyinyir. Kalau saya menginap di proyek kan mereka beranggapan kalau saya ini orang yang gigih, yang mau bekerja siang malam. Dan pantas kalau saya punya rumah sendiri. Dan kalau ada tetangga yang tanya saya kerja bagian apa, saya bilang mandor. Buat gengsi dikit. Ikrar pun tertawa mendengar gurauan Salam. Kemudian ia memasukkan motornya dekat dengan base camp. Hal itu tentu saja mengundang perhatian dan pertanyaan dari teman-teman kerjanya. Dan mungkin sebagian dari mereka ada yang berpendapat negatif terhadap Ikrar. Tapi Ikrar tak memperdulikannya. Ia harus bersabar dan menahan egonya yang mudah tersinggung. Pada malam setelah menerima gaji dari Bang Mandor, Ikrar mampir ke rumah Salam untuk memberitahu kalau ia akan pulang kampung 2 atau 3 hari lagi. Ikrar juga menyempatkan diri untuk melihat kontrakan di dekat rumah Salam. Ikrar hanya sebentar saja mampir. Ia melihat senyum manis istri Salam yang sempat membuat jantungnya berdebar-debar. Ikrar
juga memberikan uang untuk jajan kepada kedua anak Salam. Setelah itu, Ikrar pun dengan mengendarai motornya langsung menuju kampung halamannya. Sekitar pukul 11 malam, Ikrar sudah sampai di rumahnya. Ia mengetuk pintu beberapa kali, dan Maryam keluar. Matanya terpeliak melihat sepeda motor yang masih mengkilat. "Mas, kamu bawa motor? Punya siapa, Mas? Apa boleh dipinjam?" tanya Maryam beruntun. "Ini motor punya aku kok," jawab Ikrar datar. "Punya kamu? Bagaimana mungkin kamu bisa beli motor, Mas? Memang gaji kamu berapa?" Maryam, kan aku sudah bilang kalau aku akan dikenalkan oleh bos yang menerima aku sebagai pemain. Dan pada malam pertama aku bermain, aku menang terus, dan aku mendapatkan bonus motor dan uang. "Syukurlah, aku senang mendengarnya, Mas. Nah, aku pulang juga hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku ingin mengajak kamu dan Sheila untuk tinggal di Jakarta. Letaknya nyaman, dan nanti Sheila bisa sekolah juga dekat." "Iya, Mas, aku mau. Yuk, masuk. Motornya dimasukin aja, Mas." Maryam berkali-kali mengelus motor berwarna hitam mengkilat itu dengan hati yang bangga. Ikrar mandi terlebih dahulu sebelum menikmati mie instan buatan istrinya. Sebelum tidur, keduanya terlibat obrolan panjang tentang masa depan mereka yang mungkin lebih cerah. Ikrar membelai rambut Maryam yang panjang. Sesekali ia mencium kening istrinya dengan lembut. Pagi harinya, kedua suami istri itu pun mengunjungi rumah orang tua mereka untuk meminta restu. Baik orang tua Ikrar maupun orang tua Maryam sama-sama merestui mereka untuk tinggal di Jakarta. Mereka hanya bisa mendoakan agar Ikrar bersama istri dan anaknya betah di sana. Maka keesokan harinya, mereka pun sudah berada di Jakarta. Dan untuk sementara waktu, mereka beristirahat di rumah Salam karena Ikrar menyatakan positif tentang rumah yang akan ia kontrak. Maryam dan Sheila disambut baik dan hangat oleh istrinya Salam. Bak sudah mengenal lama, mereka bercakap terlihat sangat akrab. Begitu pula dengan anak-anak Salam yang langsung mengajak Sheila untuk bermain. Rahma, istri dari Salam, sesekali melirik ke arah Ikrar yang tengah bercakap bersama Salam. "Perempuan kampung ini kelihatan biasa-biasa saja, tapi kok bisa ya punya suami seganteng Ikrar?" kata hati Rahma membandingkan wajah Salam yang memang tidak setampan Ikrar. Diam-diam, Maryam juga mengikuti lirikan mata Rahma yang tertuju pada suaminya. Namun ia bersikap wajar saja dan kembali melihat anaknya yang tengah bermain bersama kedua anak Rahma. Setelah beristirahat cukup, Salam pun mengajak Ikrar menemui pemilik kontrakan tersebut. Rumah yang sederhana, tidak terlalu besar, namun nampak nyaman. Dan di samping rumah terdapat beberapa kamar-kamar kos yang ditempati karyawan. Ada yang lajang, namun ada juga yang membawa istrinya. Umumnya, mereka pasangan yang baru menikah dan belum dikaruniai anak, lalu mencoba keberuntungan hidup di kota besar ini. Harga kontrakan itu lumayan tinggi. Ikrar semula ragu untuk menawar, namun Salam memastikan kalau dia akan mampu untuk membayarnya setiap tahun. Bahkan, Salam menekankan kalau Ikrar tidak akan lama tinggal di kontrakan, karena ia memastikan kalau Ikrar bisa dengan cepat memiliki uang dan membangun atau membeli rumah sendiri. Keyakinan Salam cukup membuat semangat Ikrar semakin tinggi, dan dengan percaya diri ia bersedia membayar di muka untuk kontrak selama 1 tahun pertama. "Nah, ini kunci rumahnya. Mungkin agak kotor. Maklum, sudah dikosongkan selama 2 bulan. Jadi ya, mohon maaf harus bersih-bersih dulu, Mas," kata pemilik kontrakan itu memberikan kunci. "Ya, gak apa-apa, Pak. Mas Ikrar untuk nanti malam bisa tidur di rumah saya dulu. Biar Mas Ikrar dan saya bersih-bersih dulu. Sekali lagi, saya berterima kasih karena telah menerima kami di sini," balas Salam. Ternyata, bukan hanya mereka berdua saja yang bersih-bersih. Maryam diajak Rahma untuk melihat rumah. Sebab sepertinya suami-suami mereka sudah cukup lama pergi, tapi belum juga kembali. Kedua perempuan itu pun langsung membantunya, sedangkan anak-anak mereka tetap bermain di rumah. Malam itu, Salam
berusaha menahan agar Ikrar untuk tetap tidur di rumahnya. Selain di kontrakan belum ada perabot rumah, juga masih bau apak. Ikrar diberikan tempat untuk tidur di lantai atas. Hal itu semakin membuat semangat untuk memiliki rumah sebagus ini semakin tinggi. Begitu juga dengan Maryam. Ia berandai-andai bayangan sukses untuk hidup di Jakarta ini sudah mulai tumbuh di dalam hatinya. Malam telah larut. Seisi penghuni rumah ini mungkin sudah tertidur, termasuk istrinya. Ikrar belum bisa memejamkan mata, dan ia berniat untuk membuat kopi. Ia pun menuju ke dapur. Belum sampai ke dapur, tiba-tiba pintu toilet yang akan ia lewati terbuka. Rahma keluar dari toilet dengan masih tersingkap roknya dan memperlihatkan celana dalam berwarna putih yang belum juga pada posisi yang betul. Rupanya ia buru-buru keluar. Ikrar terpaku demi melihat pemandangan di depan matanya. Ia menatap kedua pasang paha yang bening dan mulus. Dada Ikrar bergemuruh. Bahkan ia tak bisa mengeluarkan kata-kata untuk menyapa perempuan itu. Sebaliknya, Rahma juga terkejut karena ia tak mengira kalau ada orang di sana. Namun Rahma bersikap tenang dan tak merapikan pakaiannya. Mas Ikrar, sapa Rahma sambil tersenyum. Senyum yang menggoda. Namun Ikrar sepertinya tidak mendengar. Ia masih tetap memandang bagian bawah Rahma yang tidak ditutup juga. Rahma mendekati Ikrar yang tengah menanam gejolak dalam jiwanya yang sulit untuk diredam. Mas Salam baru saja pergi. Ia ditelepon Indra, entah kemana. Mas Ikrar, mau kan menemani saya? Sebentar saja, bisik Rahma di telinga Ikrar. Ikrar tidak mengiyakan, tapi tidak juga menolaknya. Ia mengikuti Rahma masuk ke kamar kosong yang terdapat di sebelah kamarnya. Nah, puaskan aku malam ini, bisik Rahma sambil meniupkan nafasnya di wajah Ikrar, yang membuat lelaki itu tentu saja tak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kapan lagi, pikirnya. Rahma mengelus dada Ikrar yang penuh ditembui bulu lebat, dan ia menikmatinya dengan nyaman. Ikrar meraih wajah cantik Rahma, dan perempuan itu sudah mengerti apa yang diinginkan Ikrar. Ia mengangkat wajahnya, dan dengan cepat Ikrar menyambar bibirnya. Rahma membalas dengan agresif, dan dalam waktu yang tak berapa lama, mereka sudah bergumul, saling serang, membelai dan meremas bagian-bagian sensitif. Pergulatan panjang dan melelahkan harus mereka akhiri setelah tubuh Ikrar terjatuh dari atas tubuh Rahma. Keduanya mengatur nafas mereka yang terengah-engah. Rahma membelai wajah Ikrar yang berkeringat sambil berucap, "Terima kasih mas, kamu telah memberiku kepuasan malam ini. Kamu tahu kalau suamiku itu tidak sejantan kamu. Dia itu loyo dan cepat keluar. Aku ingin tetap bersama kamu jika ada kesempatan. Kamu mau kan sayang?" Ikrar mencium kening Rahma. "Tentu saja saya selalu menunggu kesempatan itu datang. Kamu hebat sayang. Aku juga puas karena dapat memberikan keseimbangan, sehingga kita bisa melakukan dalam waktu yang cukup lama." Setelah berpakaian kembali, Rahma membuka pintu. Ia berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Ikrar mengikuti gerak perempuan itu, namun ia melanjutkan langkahnya ke dapur untuk membuat kopi. Setelah membuat kopi, ia hanya duduk di ruang tamu sambil menikmati asap rokoknya. Ia membayangkan hal yang baru saja terjadi. Ia tak menyangka sama sekali kalau kejadian ini begitu cepat. Padahal sebelumnya, ia hanya bisa menikmati senyum manis yang menggoda dari Rahma. Ikrar merasakan telah menemukan banyak hal yang tak terduga selama tinggal di Jakarta. Bisa mengenal Salam, Bos Indra, serta naik kelas berkumpul bersama orang-orang berduit. Dan ia tak lagi kekurangan uang. Andai saja Salam bisa menahan dirinya untuk tetap tinggal di rumahnya, Ikrar sudah pasti tidak akan menolaknya. Karena di sana sudah tersedia kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan yang hanya dirinya dan Rahma yang merasakan. Tidak istrinya dan tidak juga Salam. Tapi itu tidaklah mungkin, sebab bagaimanapun Ikrar membawa istri dan anaknya
dan harus memiliki tempat sendiri. Maka dengan berat hati, Rahma melepas keluarga Ikrar, meninggalkan rumahnya dan menempati rumah kontrakan yang sudah siap pakai. Namun, Rahma masih sempat berbisik saat ia mengantar keluarga Ikrar masuk ke kontrakannya. Kesempatan kedua untuk kita pasti ada, Mas. Aku udah save nomor kamu dan aku akan menghubungi kamu nanti, bisik Rahma yang juga pura-pura sibuk menata tempat tidur bekas dari pemberian Indra yang ia letakkan di kamar depan. Untuk sementara, kamar satunya ia kosongkan, sebab belum saatnya Sila untuk tidur sendirian. Iya, aku menunggu kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kamu teramat istimewa untukku, Rahma, balas Ikrar. Ia ingin mencium bibir perempuan itu, namun dia sadar kalau istrinya sedang memandang ke arah mereka. Sejak Ikrar dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan, ia pun jarang tidur di proyek. Sampai-sampai teman-temannya yang biasa ngajak main kartu bertanya, "Mas Ikrar kok jarang tidur di proyek ya? Apa sudah punya simpanan terus tinggal di rumahnya?" tanya Ludin yang paling senang bila melihat Ikrar mengatur posisi kartu. "Ah, kamu bisa saja, Din. Saya sekarang tinggal di kontrakan bersama istri dan anak saya, biar lebih irit. Kalau biasanya uang makan habis buat sendiri, sekarang bisa kita makan bertiga," jawab Ikrar. "Terus, kenapa malam ini tidur di proyek? Kasihan lo istrinya tidur sendirian. Nanti ada yang nyamber." "Kan gak sendirian, dia sama anaknya. Lagi pula daerah situ aman kok." Ngomong-ngomong, kemana ya Mas Salam? Biasanya dia selalu ngobrol sama Mas Ikrar. Kurang tahu juga tuh, mungkin ke rumah saudara atau teman kali. Ya udah, gimana kalau sekarang kita main aja daripada tidur sore? Boleh juga. Siapa yang mau ikut main? Siapa lagi kalau bukan Pohim, Nanang, sama Ucil? Mereka itu tetengkotnya kartu. Walaupun gak pernah menang lawan Mas Ikrar, mereka tetap solid. Nanti aku panggil mereka ya. Oke, saya tunggu. Ludin segera beranjak pergi untuk mencari teman-temannya, dan tak berapa lama mereka sudah berkumpul. Nah, ini mereka gimana? Apa mau main di sini saja atau di dalam? Tanya Ludin kemudian. Kalau saya terserah kalian saja, balas Ikrar. Lalu setelah berembuk, mereka memilih untuk main di lantai 2 dan bermodalkan lilin. Alasannya biar lebih tenang dan tak ada yang mengganggu. Ludin segera mengambil potongan triplek yang agak besar, akan mereka pakai sebagai alas duduk. Kemudian mereka mulai tenggelam dalam permainan kartu dengan tawuran uang yang tak seberapa. Sebenarnya Ikrar enggan bermain kecil-kecilan seperti ini. Meskipun main semalaman pun hasilnya tak seberapa, hanya bikin mata ngantuk saja. Tapi ia berpikir lain. Ia anggap bermain bersama teman bisa menambah pertemanan mereka semakin lengket. Selain itu, bagi Ikrar, hitung-hitung latihan dalam mengatur strategi kartu, agar keahliannya dalam mengolah kartu semakin meningkat. Semua ia lakukan demi untuk meraih kemenangan demi kemenangan nanti. Terkadang Ikrar harus berpura-pura kalah. Ia sengaja mengatur kartu dengan salah. Itu ia sengaja untuk membuat lawan mainnya punya semangat. Namun menjelang pagi, Ikrar tak mau memberikan kesempatan lagi kepada 3 lawan mainnya untuk angkat tangan. Mereka menyerah karena uang mereka telah berpindah ke tangan Ikrar. Ikrar yang telah terbiasa main dengan modal dan kemenangan besar pula, ia tak tega melihat ketika temannya gigit jari sambil bengong melihat tumpukan uang di depannya. Ia pun membagikan sebagian uang hasil kemenangannya kepada mereka, juga kepada Ludin. Hampir setiap malam, Ikrar tak ada waktu untuk bersama istri dan anaknya. Job dari Bos Indra harus ia terima, karena Indra sudah percaya penuh pada Ikrar untuk datang sendiri ke tempat yang ia tunjuk. Bos Indra sudah melebarkan sayapnya, menjelajah tempat-tempat hiburan yang menyediakan meja judi. Ikrar dan Salam seperti karyawan tetap yang harus menurut dalam tugas dan kewajibannya.
Ikrar memandangi Salam. Ia merasa berdosa kepada temannya itu karena telah menggauli istrinya. Namun pada sisi lain, ia masih dan akan terus berharap agar bisa bersama perempuan yang telah memberikan kehangatan tubuhnya dan dengan cuma-cuma. Dan kesempatan itu memang datang juga. Tapi kesempatan itu bukan untuk Ikrar. Kesempatan itu datang untuk Salam. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.